Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya atas nama Nia Ahmadani. Saya Pinkan Repi. Nah, tujuan kami membuat video ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah humaniora dari Bapak Dr. Rustan Santaria M.Hum. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang pasti berdasarkan premis-premis yang benar. Penalaran deduktif menggunakan logika yang ketat dan tidak memungkinkan adanya kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua, penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan yang probabilistik berdasarkan observasi dan pengalaman. Penalaran induktif menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan untuk membuat generalisasi atau prediksi. Perbedaan penalaran deduktif dan induktif. Yang pertama itu tingkat kepastian. Penalaran deduktif menghasilkan kesimpulan yang pasti dan benar jika premis-premis yang digunakan benar. Penalaran induktif menghasilkan kesimpulan yang probabilistik, yaitu memiliki kemungkinan yang tinggi untuk benar tetapi tidak pasti. Yang kedua, proses penarikan kesimpulan. Penalaran deduktif menggunakan logika yang ketat, tidak memungkinkan adanya kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua, penarikan induktif menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan untuk membuat generalisasi atau prediksi. Perbedaan penalaran deduktif dan induktif yang ketiga yaitu sumber pengetahuan. Penalaran deduktif berbasis pada premis-premis yang sudah ada dan tidak menghasilkan pengetahuan baru. Penalaran induktif berbasis pada observasi dan pengalaman serta dapat menghasilkan pengetahuan baru. Kelebihan dan kekurangan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif, kelebihannya dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti dan benar jika premis-premis yang digunakan benar. Penalaran deduktif juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Kekurangannya yaitu terbatas pada premis-premis yang ada dan tidak dapat menghasilkan pengetahuan baru. Penalaran deduktif juga dapat terjebak dalam asumsi-asumsi yang salah jika premis-premis yang digunakan tidak benar. Kelebihan dan kekurangan penalaran induktif. Kelebihannya dapat menghasilkan pengetahuan baru dan memungkinkan kita untuk membuat generalisasi berdasarkan observasi. Penalaran induktif juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir secara kreatif dan inovatif. Kekurangannya yaitu kesimpulan yang dihasilkan tidak harus benar dan memiliki kemungkinan kesalahan. Penalaran induktif juga dapat dipengaruhi oleh bias dan asumsi yang salah. Jadi keperbedaan adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering didefinisikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Ada juga ciri-ciri kepribadian. Jadi ciri-ciri kepribadian merupakan karakteristik yang menggambarkan perilaku dan budi pekerti seseorang. Ciri-ciri kepribadian adalah yang pertama, ketekunan, yang kedua, ambisi, yang ketiga, kelalaian seksual, yang keempat, timbulnya kecenderungan turunan. Ada dua ciri-ciri kepribadian. Yang pertama itu ciri-ciri kepribadian sehat, yang kedua ciri-ciri kepribadian tidak sehat. Baik, adapun jenis-jenis kepribadian. Yang pertama, introvert. Introvert adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri. Yang kedua, ekstrovert. Ekstrovert adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia luar manusia tersebut. Yang ketiga yaitu ambivert. Ambivert dalam kepribadian manusia yang dapat berubah-ubah dari introvert menjadi ekstrovert atau sebaliknya. Adapun tipe-tipe kepribadian, yang pertama melankolis, sensitif. Jika seseorang mempunyai sifat sensitif, romantis dan teratur yang dominan, bisa dipastikan dia bertipe melankolis. Yang kedua yaitu flegmatis, si pecinta damai. Kaum flegmatis umumnya menghindari konflik karena bagi mereka perdamaian itu nomor satu. Yang ketiga yaitu sanguinis, si
seperti superstar. Orang dengan tipe sanguinis terkenal banyak omong. Dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta menguasai pembicaraan. Nah, yang pertama itu mekanisme pertahanan ego adalah mekanisme yang digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari rasa kecemasan atau stres, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan luar. Nah, ada pun juga jenis-jenis dari mekanisme pertahanan ego. Yang pertama itu rasionalisasi. Ibu memilih persalinan di rumah tanpa persiapan medis, mungkin mencari alasan logis untuk membenarkan keputusannya, seperti ingin alami atau menghindari investasi yang tidak perlu. Yang kedua, proyeksi. Ibu nifas yang merasa cemas tentang kemampuannya merawat bayi mungkin menyalahkan bidan atas kekurangnya dukungan atau merasa bidan tidak kompeten. Nah, jenis yang ketiga itu regresi. Ibu bersalin yang merasa sangat kesakitan atau takut mungkin menunjukkan perilaku kekanak-kanakan atau menjadi sangat tergantung pada orang lain. Baik, adapun pentingnya bidan memahami mekanisme pembelaan ego. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Mengenali mekanisme pembelaan ego yang mungkin digunakan oleh diri sendiri membantu bidan untuk lebih memahami respon emosionalnya terhadap stres, tekanan pekerjaan, atau situasi sulit. Yang kedua yaitu mengelola stres dengan mencegah burnout. Kesadaran akan mekanisme pembelaan diri membantu bidan mengidentifikasi cara-cara yang tidak sehat dalam mengatasi stres, misalnya menyalahkan pasien atau rekan kerja. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme. Bidan yang memahami dirinya sendiri lebih baik akan mampu bersifat profesional, objektif, dan tidak reaktif dalam menghadapi berbagai situasi dan perilaku pasien. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.